amin. 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 Karena Dia mengasihi kita, karena Dia mencintai kita ada sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami ada Tuhan itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau mengucap syukur untuk-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah dan memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau masuk di hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah
kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur padamu Tuhan buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Engkau sudah izinkan kami Tuhan untuk memuji, memuliakan namamu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau senantiasa memandu dan menolong kami untuk kami mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan namamu. Biarlah apa yang kami sudah kerjakan Tuhan boleh menjadi asap dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, tiba saatnya sebentar kami akan menikmati berkat-Mu, dan biarlah urapan-Mu berlaku bagi kami semuanya, terlebih hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini Tuhan. Engkau yang izinkan kami melangkah berdasarkan firman-Mu, dan biarlah siang hari ini Tuhan, Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami. Pakai kami semuanya Tuhan, dan firman-Mu menjadi landasan hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allahku yang hidup, Allahku yang luar biasa. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam damai sejahtera Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, subtema firman Tuhan siang hari ini kami beri judul pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Nah, pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Nanti tiba-tiba terakhir dari renungan firman Allah ini kita dapat mengerti dan kita dapat merenungkan itu bahwasanya perjalanan hidup kita di dalam Tuhan adalah merupakan wisata religi di dalam Tuhan. Ya, kita lihat nanti apa yang akan kita dapatkan siang hari ini. Dan pembacaan satu rangkaian firman Tuhan yang sudah disusun oleh Bapak Gembala seperti yang di depan. Nanti ada tambahan lagi 2, ya, itu satu rangkaian. Yang pertama, led by the Spirit. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Dibuka lebih dulu, ya. Roma 8 pasal ayat yang ke-14. Wah. Roma 8, ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai, bukan ini 34 itu, 14 ya. Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini tema yang pertama yang sudah disusun oleh Bapak Gembala. Kemudian yang kedua, Mazmur 25 ayat yang ke-5. Mazmur 25 ayat yang ke-5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Yang ketiga, Yesaya 48 ayat yang ke-13. Yesaya 48 ayat yang ke-17. Ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ini pemandu wisata religi kita. Nah, yang keempat, Yesaya 58 ayat yang ke-8b. Ya. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ini menjadi catatan buat kita. Kalau kita memiliki keberhasilan, maka kita harus taat. Kebenaran itu harus lebih dulu nampak. Nah, baru kemuliaan akan menjadi bagian kita yang Tuhan izinkan kita miliki. Wisata religi dalam perjalanan hidup kita di dalam Tuhan. Kalau kita melihat, saudara, orang yang melakukan wisata religi itu yang memandu sesama kita. Ya, banyak kali pulang dari wisata religi itu ada yang kehidupannya malah nggak ada apa-apanya. Tapi nanti kita dapat melihat kalau kita berjalan di dalam religi, ya perjalanan religi kita bersama dengan Tuhan beda.
Ya. Tahapan-tahapan itu sudah kita dapat masuki, ya. Pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita itu, Bapak Ibu Saudara, sandang, pangan, papan terlengkapi, cukup. Ya. Yang penting di sini bahwasanya Allah menekankan Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah. Ini barisan terdepan. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Yang lain akan ditambahkan buat kita. Pemeliharaan kita itu, kita bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, pokoknya wis aman, nyaman, tentram, itu bagian kita. Namun bukan berarti bahwasanya kalau Allah memelihara hidup kita itu, kita diizinkan selalu mulus hidup kita. Selalu lancar kehidupan kita. Enggak seperti itu. Ya, Tuhan izinkan bukan hanya kerikil, ya batu-batu itu menghadang kehidupan kita. Dan tadi pemandu wisata kita itu, cara hidup kita harus kita masuki bersama dengan Tuhan. Yang terpenting catatan buat kita, kebenaran itu di depan. Baru kemuliaan itu akan mengikut kita. Ya, saudara, puji nama Tuhan. Yang pertama tadi, Roma 8 ayat 14, itu sedikit kami mengulang beberapa bulan yang lalu saya bawakan. Kalau Tuhan itu rindu, ya, rindu bahwasanya semua umat manusia di bumi ini adalah miliknya, menjadi anak-anaknya. Karena Allah menciptakan manusia itu dari gambar dan petanya. Sangat disayang. Ya. Apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kita, apapun itu bentuknya, Tuhan siap menolong. Ya. Semua orang, ya, kerinduan Allah luar biasa. Semua orang itu lebih dulu dipanggil, lebih dulu dipilih dan ditetapkan. Anakku engkau, ya. Bahkan yang bukan anakku, tetapi Tuhan rangkul, engkau anakku, karena dalam perjalanan hidupnya itu mau dipimpin oleh Roh Allah. Semua orang, Allah tidak pandang bulu, siapapun dia, kalau mau dipanggil, dipilih dan ditetapkan, anak-anak Allah. Ya, Allah tidak pandang bulu. Ya. Bahkan kita kalau melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 1, dahulu kita itu mati oleh pelanggaran dan dosa-dosa kita. Itu Tuhan masih mau memilih untuk menjangkau kita. Bahkan tugas Yeskiel itu sangat berat. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Sampai begitunya Tuhan. Karena dia rindu untuk memilih, merangkul semuanya itu. Dan satu hal lagi yang perlu kita tanamkan di benak hati dan pikiran kita, bahwasanya Allah itu memanggil, memilih dan menetapkan bukan untuk ditimpa murka, tapi untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Luar biasa enggak Tuhan kita? Dipilih, dipanggil. Ya. Karena keberadaan kita itu di pemandangan Allah mati oleh dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Ya relakan. Yohanes 3 ayat 16, anaknya yang tunggal itu diberikan. Ya, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, disiapkan. Tidak ditimpa murka. Ya. Dan lebih lanjut Yohanes itu menulis, barang siapa yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang terbitnya itu bukan karena darah dan daging, bukan kehendak manusia, tetapi oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, Yesus itu tidak disayangkan, diberikan kepada engkau dan saya dan semua mereka yang menggenapi firman Allah, yang percaya kepada Yesus, yang mau terima namanya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, saudara, puji nama Tuhan. Sampai sebegitunya Allah itu memperdulikan kehidupan kita dalam perjalanan hidup kita. Ya, kita dibimbing dan kita ini diarahkan. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang Allah mau, ya, Allah mau agar kita itu tahu
bahwasanya Allah itu tidak menghendaki kebinasaan di dalam diri pribadi manusia ciptaannya itu. Siapapun itu. Ya. Ada banyak orang yang mengatakan Allah itu lalai menepati janjinya. Ya. Allah itu lalai menepati janjinya. Enggak. Allah enggak lalai. Tapi justru kesempatan yang ada ini Tuhan mau engkau bertobat untuk masuk dalam hidup yang kekal. Roma 8:14 itu intinya seperti itu. Ya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ya. Saudara, tentu kita ingat akan cerita anak yang terhilang itu. Semua tidak bisa mengenali anak yang terhilang itu keadaannya compang-camping. Tetapi Bapa yang baik dari jauh dia kenal. Anakku yang mati telah hidup kembali. Ya, dia rangkul, dia diberi kemuliaan, posisinya dikembalikan. Ya, Bapa kita di surga lebih daripada itu. Ya, Roma 8:14. Inti dari ayat ini, Allah tidak menghendaki adanya kematian bagi manusia. Saudara, karena itu Allah izinkan mereka berjalan dalam pimpinan Roh Allah. Nah, di dalam pimpinan Roh Allah itu ayat yang kedua, kerinduan Allah agar semua manusia itu menjadi anaknya yang dipimpin oleh Roh Allah. Dalam pimpinan Roh Allah itu orang-orang ini memiliki kerinduan. Mazmur 25 ayat yang kelima tadi, tolong dibuka lagi ya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nantikan sepanjang hari. Ya. Mereka yang hidup di dalam pimpinan Roh Allah itu meyakini bahwasanya Allah itulah yang menyelamatkan aku, yang menyelamatkan Anda. Ya. Siapa yang memberitahukan itu? Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita. Kita yakini. Kita imani bahwasanya Allah itu yang menjadi sumber keselamatan kita dan sumber segala sumber apa yang kita butuhkan. Ya. Ini kerinduan lebih lanjut diakhiri ayat ini, engkau ku nantikan sepanjang hari. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ya. Orang yang memiliki kerinduan hidup bersama dengan Allah, dia tidak akan melangkah menurut akal pikiran sendiri. Jadi aku nantikan sepanjang hari. Nah, buka Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Ini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mazmur tadi mengatakan, ku nantikan engkau Tuhan. Karena dari sanalah sumber kekuatan kita itu selalu baru. Ya. Bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi dengan sayap fajar. Ya. Enggak pernah berlari tidak pernah lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Kekuatan baru diberikan oleh Tuhan. Ya, Daud itu selalu dia berdoa, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan dia. Kepada bangsa Israel yang begitu besar itu, kalau kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan, pikiran, perkataan, perbuatan kita itu dipimpin oleh Roh Allah. Ojo karepe dhewe. Sebelum melangkah lebih dulu, Tuhan, aku nantikan uluran tangan-Mu. Anak-anak Allah yang baik, kemanapun dia pergi, dasar kebenaran ini selalu mengawali kehidupan kita, kemanapun kita pergi. Apalagi ketika kita menghadapi satu pekerjaan rutin itu membosankan ya. Tapi lebih dulu mencari Tuhan. Saudara, ketika dulu saya masih bekerja,
sedikit saya singgung, sedikit ya, Budar Maji, sedikit saya singgung. Saya belum dapat kesempatan untuk duduk di belakang meja. Pojok gini ya, di sini mesin saya di pojok gini. Tuhan, ini aku. Tolong. Kenapa kali saya lakukan gitu? Mungkin ada teman yang nggak ngerti. Waktu saya kontak komunikasi dengan Tuhan, diajak ngomong. Pak, ini anu awas. Saya bilang gitu. Nanti setelah, kalau engkau lihat aku seperti itu, jangan engkau takuti. Aku minta pertolongan Tuhanku, ya. Saudara, dari apa yang kami kerjakan, lakukan itu Tuhan tunjukkan loh. Ya. Karena persoalan yang terjadi saat ini sama dengan terjadi esok, tapi cara mengatasi itu beda. Ini loh rutinitas itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika saya masuk mau bekerja, ojaiku, ini loh. Tapi karena saya sudah berpengalaman seperti Petrus itu ketika menjala ikan, ya karena engkau yang menyuruh aku lakukan, tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Saya pernah seringkali begitu, firman Tuhan berdenging dalam telinga saya, ojaiku sih mau lakoni, ini loh. Aku ini pengalaman puluhan tahun, tak kerjakan sesuai dengan pengalaman saya, gak berhasil. Tapi coba saya melangkah bersama pimpinan Tuhan itu, oh ya, buat ini, nanti ini, selesai. Saudara, itu Daud yang luar biasa. Ku nantikan engkau, kekuatan baru, akal yang baru, dan apa yang baru, itu disiapkan untuk kita semuanya. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini berlari tidak lelah, berjalan tidak lesu. Kekuatan baru itu diberikan kepada kita semuanya, yang kita mengandalkan Dia. Nah, saudara, kita perlu ketahui kalau kita menikmati ini, menanti-nantikan Tuhan itu, Tuhan bekali loh, luar biasa. Kalau dalam pemeliharaan Tuhan itu di dalam zaman-zaman perang, pasti membutuhkan bukan hanya akal, ya, kekuatan, persenjataan itu. Tuhan itu luar biasa. Ya. Zamannya Yosua, zamannya Daud, ya, tokoh-tokoh iman yang lain. 1 Tawarikh 14, ya. 1 Tawarikh 12 ayat yang 14. Oh, jangan-jangan kebalik ini. Coba dulu 1 Tawarikh 14. Ya, mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan, satu orang paling kecil sanggup melawan 100 orang. Dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Siapa orangnya ini? Kalau bukan kekuatan baru yang Tuhan izinkan kita miliki, satu orang kecil, 100 orang dikalahkan. Yang lebih gede mungkin saat ini seperti saya dengan Naftali itu. Perbandingannya Kanado. Wah, ini siapa Adria kewede gini. Ya, Roh Allah. Ini zaman-zaman perang yang menghadapi pemeliharaan Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi. Ini zaman Daud. Mereka yang mulai bergabung dengan Daud dari Bani Gad. Nah, sangat luar biasa Tuhan izinkan menikmati. Kemudian ayat yang lain, saudara, untuk kita dapat mengetahui, ya, Ulangan pasal Yosua dulu, Yosua 23 ayat yang ke-10, Yosua 23 ayat yang ke-10, Yosua ayat 23, ya, satu orang saja daripadamu dapat mengejar, kalau tadi mengalahkan, ini dapat mengejar 1000 orang. Zamannya Yosua. Kenapa bisa begini? Karena yang berperang itu bukan kita, yang berperang itu bukan Yosua dan anak-anak buahnya, para tentaranya, tapi Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ulangan itu menulis. Kalau bukan Tuhan yang melakukan, kalau Tuhan tidak menjual, artinya kekuatan lawan itu diberikan kepada Yosua, tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Ya, saudara,
yang kekasih dalam banyak saudara contoh-contoh dalam firman Allah, kalau tak ambil semua pada remaja ayatnya kakean. Tak ambil yang penting. Oh ya, itu zaman Yosua, terus ya Yosua dan tokoh-tokoh iman seperti Daud, mereka yang selalu menghadapi peperangan yang selalu menumpahkan darah. Karena Daud tidak diberi oleh Allah berkesempatan untuk membangun bait Allah. Karena dalam perjalanan hidupnya itu selalu menghadapi musuh. Terjadi pertumpahan darah. Tapi anaknya Salomo yang diberi kesempatan untuk membangun bait suci. Ya, saudara, dengan demikian itulah Sakarya menulis, bukan karena keperkasaanmu, bukan dengan kekuatanmu, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Tidak mungkin orang kecil itu bisa mengalahkan 100, yang gede mengalahkan 1000, kalau bukan kuasa daripada Roh Kudus. Ya. Karena betapa pentingnya kita hidup berjalan dengan Roh Allah. Itu Daud saat-saat tertentu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jangan kau ambil rohmu dari dalam hidupku. Artinya Daud itu selalu butuh. Dan kita semuanya itu butuh. Cara-cara yang dipakai oleh tokoh-tokoh iman itu, hendaklah kita juga menteladani. Ya, kembali saya teringat mendiang ibu. Itu imannya gede banget. Kemanapun juga dia pasti kalau kesusu gitu, enggak di kamar, di belakang pintu. Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku butuh Engkau. Melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, led by the Spirit, walking in the Spirit. Terus tingkat selanjutnya itu Anda dan saya juga bisa seperti itu. Ya, dipimpin oleh Allah berjalan bersama dengan Roh Allah. Ya, saudara yang kekasih, tadi Yesaya 48 coba dibaca sekali lagi. Yesaya 48 sekaligus Yesaya 58 ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Mengajar engkau, tadi kan kerinduan kita, bawalah aku berjalan bersama engkau. Dan ajarlah, ini katakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Allah gak mengajar lebih dari ini, pasti mendatangkan faedah. Nanti kita lihat contoh-contoh itu ya, tokoh-tokoh yang sederhana, tokoh-tokoh yang gede, ya diajar. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh, yang menuntun engkau di jalan yang harus ku tempuh, nggak boleh ditawar. Nggak. Melangkah. Tapi dia meyakini bahwasanya Allah itu yang menyelamatkan kita. Apapun yang kita hadapi, ya seberat apapun yang kita hadapi, kita selamat. Kalau Tuhan sudah demikian itu, dia menuntun kita di jalan yang harus kau tempuh. Ya. Pasal yang ke-58 tadi ya, yang 8b, ya kembali kita ini. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kebenaran lebih dulu. Ya. Tuhan mengajar dengan cara-cara yang demikian itu benar-benar memberikan faedah. Memberikan faedah. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Nah ini bagian kita yang harus kita taati. Kebenaran dulu, baru kita akan menikmati kemuliaan. Ya, saudara, dengan kekuatan-kekuatan yang Allah izinkan dimiliki oleh tokoh-tokoh iman itu, ya, sekali lagi Tuhan mengendaki agar kerinduanku ada di dalam Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita juga mengerti,
Galatia pasal 6 ayat 7. Galatia pasal 6 ayat 7. Ya, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Allah kita luar biasa mencintai kita. Ini yang kita perlu perhatikan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Maksudnya begini saudara, bahwasanya Allah itu nggak mau dikecewakan. Kalau kita lihat pemeliharaan Tuhan itu yang sangat luar biasa itu loh. Kita ngomong, Tuhan pasti jawab. Ya, itu tergantung kadar iman kita. Jawabannya, iya, apa enggak? Apa harus nanti dulu? Ya, pasti dijawab. Nah, Allah nggak mau dipermainkan. Allah itu nggak mau dikecewakan. Bagaimana Allah itu mendidik, mengajar Musa sedemikian rupa. Nggak ada seorang pun yang memiliki kesabaran yang dimiliki oleh Musa, tidak ada. Dia paling bahasanya baik hati luar biasa pokoknya. Menghadapi apapun juga, ya kalau boleh kita samakan ya paling tidak mirip lah. Kalau kita di Jawa Tengah itu ya di Surabaya dulu kalau kaki kita diinjek. Apa yang kita katakan? Wong Surabaya senenge asin sampai pedes. Jadi yang keluar dari mulut itu pasti asin sampai pedes. Matamu ora melek apa? Sikil iki. Tapi kalau orang Jawa Tengah pernah saya melihat, Pak, menika suku, ampun tidak, beda jauh ya, dor sampai meletup gitu. Saudara, Allah nggak mau dipermainkan, Allah tidak mau dikecewakan. Dan hari ini pun kita harus juga kita berusaha. Kerinduan Allah itu kita genapi dalam perjalanan hidup kita, kebenaran dulu kita lakukan. Ya, minta lebih dulu kepada Tuhan. Hari ini aku berangkat bekerja, sertai lindungi. Kemuliaan dikasih, kemuliaan dikasih. Ternyata Musa yang dididik sedemikian rupa itu mengecewakan Tuhan. Karena apa? Bangsa yang dipimpin oleh Musa itu, berapa bulan yang lalu saya gambarkan tegar tengkuk, keras kepala, ya lewis geleme, maunya wis gak bisa diteluk. Karena begitu besar yang dihadapi melampaui kekuatan manusia. Musa, bawa bangsamu untuk menghadap batu gunung itu. Tapi jangan kau pukul. Katakan, hai batu, keluarlah air. Tapi yang mengelilingi orang semacam itu, ya, lihat Allah yang engkau setiap hari itu engkau mengutarakan yang tidak baik. Lihat sekarang, pukul. Ya walaupun Allah itu kecewa. Allah kecewa berat sampai Musa tidak boleh masuk negeri Kanaan. Air itu keluar loh. Walaupun dia kecewa, keluar airnya. Nah, hal ini apa yang engkau dengar, apa yang timbul di dalam hati, lakukan kebenaran Allah. Apa itu saudara? Yang timbul di dalam hati kita itu kerap kali menolong kita. Ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua Salomo. Salomo itu tidak ada orang yang seperti Salomo sebelumnya. Dan sesudah Salomo tidak ada orang yang seperti Salomo. Tetapi kenyataannya Salomo itu yang dijagokan oleh Allah, yang diandalkan oleh Allah. Seperti Musa itu pada awalnya Allah itu mengandalkan, dijagono gitu loh. Tapi mengecewakan. Satu raja-raja itu pasal 11 ayat 3, Allah itu sudah ngomong, kamu jangan bergaul dengan ini. Kamu jangan begini sama orang ini. Tapi apa kenyataannya? Salomo bukan main. Tuhan sangat kecewa. 700 istri ya. Dan 300 gundik ya. Itu orang-orang yang dilanggar oleh perintah Tuhan. Kamu jangan. Tapi justru Salomo
membuat orang-orang yang dilarang oleh Tuhan itu dinikahi. Tuhan kecewa. Ya. Karena itu katakan Allah itu tidak mau dipermainkan, Allah tidak mau dikecewakan. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya. Tuhan menuntun engkau ke jalan yang harus engkau tempuh. Kebenaran di depan, ini tatanan yang Tuhan izinkan, itu harus kau tempuh loh. Jalan yang Ia tunjukkan itu harus tempuh. Jalan yang kau alami itu harus kau tempuh. Tapi lebih dulu kebenaran. Terus kemudian, kemuliaannya itu luar biasa. Yang pertama contoh ini buat kita semuanya untuk kita teladani. Bagaimana keadaan Ayub? Wah, setan-setan itu beredar-edar. Hei, kamu dari mana? Aku dari edar-edar ke bumi. Kau tahu hambaku Ayub? Ya, karena tanganmu membentengi dia, makanya dia tetap taat kepadamu. Oke, benteng tak ambil. Cobai. Hei setan, kamu dari mana? Aku beredar-edar. Ya. Setan, kamu dari mana? Aku beredar-edar ketemu dengan hambaku Ayub. Iya, karena engkau yang tanganmu tetap menjaga dia, nggak mungkin nanti kalau tangan engkau angkat. Silakan, tak angkat. Sayangkan jiwanya. Tapi apa ya, ini harus dijalani loh. Ini yang dituntun oleh Allah loh. Ya. Ayub tahu, Allahnya itu luar biasa. Kalau dia menguji kita, Ayub katakan menguji aku, dan sesudah itu akan menjadi emas yang murni. Wah. Semua habis, harta bendanya, kekayaannya habis. Istrinya ngolok-ngolok. Allah, kutukono Allahmu. Terus mati. Wis, kamu itu berbicara seperti orang gila. Ya. Aku lahir dengan telanjang. Aku pulang pun dengan telanjang. Ya. Kebenaran dilakukan. Aku telanjang. Dan aku telanjang. Lahir telanjang, pulang juga telanjang, gak bawa apa-apa. Masakan kita gak mau menerima yang jelek, Tuhan memberikan yang terbaik. Kebenaran. Tapi akhir perjalanan Ayub, ya 2 kali lebih dikembalikan posisinya. Ya. Ini yang keadaan sehari-hari. Orang biasa, bukan tokoh yang seperti Daud. Ya, yang kedua Daniel, kita lihat Daniel. Saudara tahu kan Daniel? Daniel itu apapun yang terjadi yang mengancam jiwanya sekalipun, gak peduli. Pokoknya dalam sehari aku masuk ke kamarku, aku menyembah Tuhan Allahku. Ya kan banyak orang yang mencari-cari orang yang disenangi oleh raja. Cari alasan-alasan. Ya, gak peduli pokoknya aku 3 kali sehari. Pemazmur itu juga menulis dalam sehari berteriak-teriak minta pertolongan 7 kali. Gak peduli. Mengancam jiwa saya. Yang penting aku menyembah dia. Ya. Masuk wisata religi, Gua Singa. Tidak ada orang yang dapat menikmati seperti Daniel. Ya, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang melindungi. Dia meyakini itu ketika dia masuk di dalam gua singa, ya singanya itu seperti singa ompong, tidak tahu apa-apa, toleh gitu. Padahal Raja Darius yang senang sama Daniel itu, hatinya semalam-malaman tuh nggak bisa tidur. Yang dipikirkan, Daniel itu. Singa-singa itu sangat galak. Siapa yang masuk, habis. Pagi-pagi buta, Darius. Daniel, hamba Allah. Apakah engkau selamat? Ya Raja, kekalah hidupmu. Macan-macan ini mulutnya dikatupkan oleh Allahku. Langsung ditarik. Mereka yang menuduh itu dimasukkan gantinya Daniel. Sebelum masuk sepenuhnya, amblas. Ya, ayat selanjutnya. Itu Daniel menjadi pimpinan yang tertinggi dari 120 negara bagian yang dikuasai oleh Darius. Dia menjadi pimpinan yang terbesar. Ya, sahabatnya Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego sama kan itu.
kebenaran lebih dulu. Itu Nebukadnezar rajanya. Orang-orang Kasdim menuduh itu orang-orang Yahudi yang dibuang dari Israel tidak mau menyembah patung buatan Tuanku. Wah, panggil dia. Benar, Sadrak, Mesah, kau Abednego nggak mau menyembah patung buatan tanganku. Sekali lagi ku beri kesempatan, sembah dia. Ya nanti kalau bunyi-bunyian itu dibunyikan secara meriah, kamu harus menyembah dia. Gak perlu aku jawab pertanyaanmu Tuanku Raja. Kalau Allahku itu mau menolong aku, dia pasti mau menolong aku. Jikalau Allahku itu tidak menolong aku, jangan harap aku menyembah patung buatan tangan Tuanku Raja. Perapian 7 kali lebih panas. Sing dilemparno lem ke dalam api itu dapat enjoy, nyanyi-nyanyi puji Tuhan, yang melemparkan itu mati. Ya, Nebukadnezar kaget, dia memuliakan Tuhan. Hai orang-orang yang ada di bawahan kekuasaanku, sembahlah Allahnya Sadrak, Mesah, Abednego, karena dialah Allah yang hidup. Kemuliaan ada di belakang perjalanan hidup Sadrak, Mesah, Abednego. Ya, saudara, ketika saya masih aktif bekerja, temperatur yang saya hadapi di dalam dapur peleburan itu 1.200 derajat Celcius. Itu bahan-bahan menjadi cair, merah seperti api. Ketika turun di mesin, itu menjadi 600 derajat Celcius. Merah itu, sampai turun. Ini bayangkan, 7 kali seperti waktu saya kerja. Enjoy loh. Tapi kebenaran lebih dulu ditantang. Ayo sekali lagi, aku beri kesempatan kepadamu. Enggak perlu saya jawab Tuhan. Enggak perlu saya berbantah-bantah. Kalau Allahku melindungi aku, dia pasti akan melepaskan aku. Raja digituin, marah. Gede no, gini itu. Selamat, karena Tuhan menjadi juru selamatnya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, ya, bagaimana tokoh perjanjian baru, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dia yang dikuasai roh Allah, ketika ada di sinagoge, dia akan sembahyang, ada orang yang duduk di situ sakit. Dia ngomong sama yang sakit itu, delon aku. Ya sama Pak Petrus yang seperti biasa nih. Emas dan perak, aku gak duwe. Tapi yang aku punya, aku berikan kepadamu dalam nama Yesus. Sembuh, berdiri. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dan kelompok-kelompok yang beraliran keras itu memusuhi dia. Dia dipanggil, dimasukkan dalam persidangan itu, diancam. Jangan engkau mengatakan tentang nama itu. Karena ayat sebelumnya itu, Kisah Rasul, keselamatan itu tidak ada di dalam diri seseorang. Siapapun itu, kecuali hanya di dalam nama Yesus. Dilarang. Imam besar, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi melarang dia. Jangan engkau katakan sendiri. Kebenaran dijalankan oleh Petrus, Yakobus. Pikirkan sendiri Tuanku, apakah aku lebih taat kepadamu atau taat kepada Allahku? Heran orang-orang lihat itu penjala ikan loh. Berani menentang imam besar. Ya. Pikirkan sendiri, aku lebih taat kepadamu atau taat kepada Allahku? Ya, saudara, Bapak Ibu yang kekasih, led by the Spirit, walking in the Spirit, bagian kita yang ada di Spirit, itu kita harus taat. Dia membawa perjalanan hidup kita itu yang harus kita masuki. Ya, perjalanan hidup Anda dengan saya beda. Yang harus dimasuki itu. Selagi kebenaran itu engkau taruh di depan perjalananmu, maka kemuliaan itu pasti akan menjadi bagianmu.
Contoh yang terakhir buat kita semuanya saudara, itu adalah Esther dan Mordekai. Pernah baca itu? Esther, Mordekai, satu pasal itu menceritakan kedua orang ini. Tokoh yang ada Ahasiveros di benteng Susan, tokoh satunya lagi adalah Haman Hamedata, orang Agag. Itu saya baca-baca, orang Agag itu mungkin dia masih ada keturunan raja, orang Amalek, keturunan raja itu. Jahat. Ketika Esther dipilih menjadi ratu, Mordekai ini selalu memantau, dilihat. Tapi di depan benteng Susan, duduk-duduk di pelataran gitu. Nah, dia tahu karena dia duduk di situ ada persekongkolan, ya Bigtan dan Teresi itu yang mau membunuh raja. Mordekai tahu, disampaikan kepada Esther, ada persekongkolan akan membunuh raja. Diselidiki benar, ini sida-sida itu bunuh. Dicatat dalam buku sejarah. Dan ketika Raja Ahasveros ini nggak bisa tidur, dia minta buku itu dibacakan. Loh, ini ada seseorang yang sudah menyelamatkan aku. Dikasih apa ini? Nggak dikasih apa-apa Tuanku Raja. Wah, itu. Begitu Raja menceritakan ini, Haman datang. Haman datang. Ya kita lihat aja di atas permukaan bumi ini kalau ada keberhasilan seseorang untuk menghilangkan tata cara untuk membunuh pimpinan, pimpinannya itu yang diangkat. Tapi sebaliknya kalau pimpinannya tidak ngerti, anak bikin huru hara yang merugikan, pimpinannya dilorot. Dan ini terjadi di dalam kerajaan Ahasiveros. Haman Hamedata itu panglima yang membawai 127 dari India sampai Ethiopia, ya, membawa itu Perdana Menteri. Ketika Mordekai ini berhasil memberikan masukan itu sehingga tidak terjadi pembunuhan raja, diberi apa orang ini? Ketika mereka berbicara dengan sida-sida ditanya, "Sopo iku sing teko?" "Haman, Tuanku Raja." Suruh masuk." Haman GR wis pangkate diunggahno ya, sugih anake lanang akeh. Wah, dipanggil sama raja ini. Haman, kalau ada orang yang telah menyelamatkan raja, apa yang harus kita lakukan untuk dia sebagai hadiah? Ya. Pikire, wah ini sapa maneh kalau bukan aku nanti yang dikasih ya. Oh dia sudah diangkat. Wah wis, pikir aku ini. Makanya hadiah itu diapi-apino. Orang itu diberi pakaian ungu yang biasa dipakai oleh Tuanku Raja. Berikan itu. Orang ini harus diarak keliling benteng Susan itu dengan kuda yang biasa dinaiki Tuanku Raja. Oke, silakan berikan kabar itu. Pikir aja, iki mesti aku iki ya. Haman Hamedata ini, aku nih, tidak ada orang. Apalagi tadi aku diundang dalam perjamuan yang diadakan oleh Esther. Wis aku ini. Ternyata berikan apa yang kau katakan itu, jangan ada yang kurang sedikit pun kepada Mordekai. Wah gede, Mordekai. Ketika Haman Hamedata itu diangkat, setiap orang yang ada di benteng Susan itu harus sujud menyembah kepada Haman. Mordekai tidak mau, dia orang Yahudi tulen. Enggak mau, jangan ada ilah lain di hadapanmu, apalagi menyembah. Dia enggak mau, dia Haman semua sujud. Ada yang negor, Mordekai, ngapain kamu tidak sujud? Gitu. Karena dia yakini bahwasanya rajanya, Allahnya itu lebih besar dari seorang Haman Hamedata. Panas hati ini Haman. Awas kau. Oleh aku mateni cuman kamu, rugi. Yahudi di sekitar benteng Susan dan kerajaan 120 daerah itu dimusnahkan. Yang sudah dilakukan Mordekai itu kebenaran. Jangan ada ilah lain, bentuk apapun, sekalipun itu pimpinan. Gak mau nyembah dia. Ya. Tapi ujung dari peristiwa ini, Haman disulahkan, digantung
Tapi Mordekai dan Ester kedudukannya semakin meningkat. Ya. Kemuliaan yang Tuhan berikan itu meningkat. Nah, satu hal yang kita perlu perhatikan dalam peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara, ketika Haman itu mengancam Yahudi di kerajaan Ahasveros akan dimusnahkan. Dia datang kepada Ester. Jangan anggap kalau kamu ada di benteng Susan, di istana raja, engkau lepas. Karena engkau pun juga kebangsaannya adalah Yahudi. Oke, perintahkan semua orang yang ada di dalam kehidupanmu, di sekitar kehidupanmu. Puasa 3 hari 3 malam. Sida-sida yang ada di dalam kehidupan di benteng itu juga, aku minta berpuasa. Saudara pernah berpuasa? Mangan telatnya gemeter. Puasa. Kenapa enggak? Kalau Tuhan sudah izinkan kita berjalan di dalam roh, kita menanti-nantikan Tuhan. Kita diberi kekuatan baru. Termasuk lapangan tengah ini dikuasai. Saudara, ayah saya dulu almarhum, itu jagonya berpuasa. Pati geni itu pernah dilakukan. Ngerowot itu pernah dilakukan. Ada tahu ngerowot? Gak makan nasi, makan bohong, telo, jagung gitu. Pernah dilakukan. Namanya mati geni itu dipendem 3 hari. Dikasih tali. Kalau tali ditarik, yang dalam narik, oh masih ada nyawa di situ, masih hidup. Sampai sebegitunya ayah saya dulu. Jagonya puasa. Tapi anehnya dia akan berjalan tidak bersama dengan Tuhan. Dia menyiksa dirinya dengan cara seperti itu. Tidak tahu apa yang diminta pada waktu itu. Setelah hari-hari tua, ya, dulu ya bergereja di tempat ini. Om Yasin, papa mertuanya Mas Wiwit itu, lihat heran. Pak Mujia, sakit apa? Aku kena mau. Kok ya aneh? Anda itu lo makan gak pernah telat kok kena emah. Aneh ini yo. Ditanya-tanya, wah ya dari muda kamu menyiksa diri. Kalau engkau berjalan dengan Tuhan, engkau nanti-nantikan daripada Tuhan, engkau diberi kekuatan baru dan selalu baru. Ya. Oh, udah ada koordinator doa ya. Ayo kapan-kapan kita doa puasa bersama. 3 hari. Sehari aja, sore berbuka bersama. Ya. Puasa, doa, kuasa, berpuasa itu nyata. Tanggal 13 bulan yang ke-12, Yahudi mengalahkan semua musuh-musuhnya. Biasanya tanggal 13 itu tanggal sial. Tapi bagi Yahudi itu tanggal kemenangan. Ya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi pemeliharaan Tuhan buat kita itu luar biasa. Tangan Tuhan itu selalu menopang. Ya memang selalu Tuhan izinkan kita berjalan, banyak kerikil, banyak batu, tapi pertolongan Tuhan itu selalu tepat ya pada waktunya. Yang terakhir puncak daripada wisata religi kita bersama dengan Tuhan. Ya. Kita baca satu ayat 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Ini kerinduan kita semuanya. Ya. Ini juga tidak semua dibawa. Sebab pada waktu tanda diberi, ya, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus lebih dulu bangkit. Tuhan sendiri datang di awan-awan yang permai. Ini kita semuanya itu mengharapkan peristiwa ini terjadi. Di dalam Matius itu ditulis Allah mengutus malaikat-malaikatnya. Trompet itu dibunyikan dan mengumpulkan anak-anak Allah. Kita diangkat ke awan-awan yang permai. Tidak semua dibawa. Ada yang tertinggal. Tuhan enggak mau itu terjadi. Ya karena itu
hendaklah kita berjalan dengan Allah. Hendaklah kita dibawa berjalan dalam kehidupan kita itu bersama dengan Tuhan. Ojo mlaku dhewe. Ya. Tuhan itu menaruh dasar bumi dan dia mengenal anak-anaknya. Dia tahu satu persatu anak-anaknya. Makanya ketika dia datang di awan-awan yang permai, itu waktunya sekejap. Seperti sinar matahari dari barat ke timur, bus, selesai. Tapi ayat yang terakhir di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18 saya. Itu kita akan tahu terjadi. Ya. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Ya. Nah, maka kamu akan melihat kembali perbedaan orang yang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Gimana bisa tahu saudara ini? Ya, yang tertinggal, ya, yang masih diuji lagi. Seperti Petrus disuruh Tuhan untuk menjala, kan ikan yang gede-gede diambil. Mereka yang belum cukup kembalikan di alamnya, di habitatnya. Ya, Tuhan nggak menghendaki seperti ini. Karena itu pagi ini diperingatkan kepada Anda dan saudara, Anda dan saya. Ya, melihat orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang berjalan di dalam roh Allah, orang-orang yang dibawa oleh Allah, diajar sesuatu yang berfaedah. Ya. Ketetapan yang diberikan oleh Allah ketika menghadapi segala sesuatu perkara yang kecil, yang menengah, yang besar. Kebenaran di depan. Kemuliaan di belakang. Artinya kalau kita nanti diangkat, kita masih sempat menoleh. Kita tahu ada yang tertinggal. Semua hamba-hamba Tuhan gak menghendaki ini terjadi. Termasuk Bapak Gembala. Doanya tidak henti-hentinya mendoakan Anda semuanya. Ya, saya ingat papi dulu di belakang sana. Ada orang Tuhan yang rindu tuh. Tangannya papi itu diangkat, ditumpang kepala. Ngapain nyusah-nyusahkan papi kayak gitu? Kamu udah yakin? Aku yakin. Dia mendoakan kamu, dia mendoakan kamu, dia mendoakan kamu. Karena itu tanggung jawab dari seorang hamba Tuhan. Demikian pun Anda, kalau Anda tidur, pernahkah engkau mendoakan wali kotamu? Waduh, Pak Erik ngekir ibu-ibu kon ngajak lo ke Aisyah. Doa no itu. Pernah engkau mendoakan hambamu, hamba Allah? Engkau pernah mendoakan? Tapi saya yakin Anda pasti mendoakan. Saya salah satunya yang didoakan oleh kaum wanita. Sebab doa itu tidak selalu di dalam kamar. Dalam persekutuan ini kita menyebut satu orang. Terima kasih engkau mendoakan Darmaji. Wah, iki lek nggawa renungan kaya Pak Darmaji, doakan saya, terima kasih saya didoakan. Ya, di rumah saya mempunyai jemaat yang kritis-kritis. Ya, kerap kali gitu. Doanya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di sini. Ya. Saya ketika duduk tenang di bawah kaki Tuhan, wah luar biasa berkat itu limpah. Sehingga limpahnya itu ada kalanya kami tidak bisa mengedit. Mana ini yang harus kita bawa, ini yang enggak. Kemarin Bapak Gembala ngumpulin kami semuanya, ya bagaimana dengan tema ini? Saya hanya jawab dengan tema ini, Om, saya harus lebih banyak menggali. Karena dengan menggali itu sekalipun terarah, ada variasi-variasi yang timbul. Ya.
Saya bersyukur dan terima kasih secara khusus ya hambanya mengasih salam. Kasih ini benar, ini kurang. Dulu zaman Pak Habibie di belakang itu ketika saya turun gini salami. Terima kasih Ci, tapi ini kamu kebanyakan, ini kurang. Ya, ini yang perlu diperbaiki. Nah, selamat bekerja untuk pemberitaan yang akan datang. Diberi semangat, saudara. Terima kasih saudara semua mendoakan para hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Untuk kedewasaan kita bersama. Tuhan memberikan, dan Tuhan memberikan. Puji Tuhan, 10:30 masih kurang 5. Berarti masih standar ya. Waktu ini masih standar ya. Enggak terlalu panjang toh? Enggak terlalu toh? Ya, terima kasih Ibu Darmaji. Tadi wis diingat no. Kong. Jawa-jawa. Hormat siap komandan. Ya. Tuhan pimpin belum sampai 10:30. Berkat Tuhan sudah tak bagi semuanya. Satu lagi. Daud ini benar. Daud ngomong. Daud Mazmur 51. Ya, ini terakhir. Tadi yang sudah saya sebut ya. Mazmur 51 ayat 12. Penting ini. Michael Allen. Nanti saya diketak sama Tuhan. Ini jangan sampai lali ini loh. Ya. Perlu ini saudara. Kalau Anda dipercaya oleh Allah menikmati kuasa ilahinya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadamu. Kita mendapat pimpinan dari Tuhan. Puji Tuhan, gak sampai tertinggal. Tak kasihkan Bapak Ibu Saudara. Yuk. Yang memimpin, yang menuntun kami, bahkan menyertai dan memberikan kekuatan buat setiap kami. Sehingga perjalanan hidup kami, di dalam pimpinanmu kami merasakan sukacita. Kami mempunyai kekuatan yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami benar-benar rindu Tuhan berjalan bersama Engkau. Mendapatkan kekuatan yang luar biasa daripada Engkau. Kau berkati juga seluruh jemaat-Mu. Agar kami benar-benar Tuhan, ketika mendengarkan firman-Mu, tidak berhenti hanya sampai didengarkan, tapi kami boleh mengalami dan kami boleh berjalan di dalamnya. Penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Bahkan berkat-Mu yang sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Engkau sendiri yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Firman sudah kami terima. Belum jadi rema, jadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi, segala puji hormat hanya bagi-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Engkau yang selalu memberikan dan menyertai setiap anak-anak-Mu. Dan sebentar juga kami boleh berpisah pulang, maka kami boleh membawa kemenangan yang daripada Engkau. Kekuatan yang daripada Engkau, penyertaan-Mu. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami berserah kepadamu, dan Kau turun tangan untuk menyertai dan memberkati setiap kami. Maka sekarang sedang jemaat yang kasih Tuhan, biarlah kita pulang dan kita menerima berkat daripada Dia. Maka saat ini biarlah Engkau terima berkat daripada Allah Bapa. Terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai kita, yang selalu menjaga, melindungi kita, bahkan memberkati kita.
mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.